Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, seperti janji saya di video sebelumnya bahwa insya Allah saya akan buat video tentang masalah yang melibatkan turunan ya, yang selanjutnya. Kalau video sebelumnya adalah tentang persamaan garis singgung dan garis normal, maka insya Allah di video ini kita akan bahas tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner atau titik-titik stasioner ya. Nah, baiklah rekan sekalian, kita mulai saja ya. Baik ya. Tunggu dulu. Nah, fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner ya. Nah, yang pertama, suatu fungsi dikatakan naik ketika f-aksennya lebih dari 0 ya. Nah, f-aksen itu kemarin menunjukkan gradien garis singgung ya. Jadi kalau gradiennya lebih dari 0 atau positif, maka dia kurvanya adalah dalam keadaan naik ya, atau begini, dari kiri naik ya. Naik dari kiri ke kanan ya, naik. Kemudian kalau ini adalah fungsi naik ya, ketika f-aksennya sama dengan 0 atau gradiennya positif, maka fungsi dikatakan turun ketika f-aksennya kurang dari 0 atau gradiennya negatif ya, gradien garis singgungnya negatif. Maka fungsi itu dikatakan turun. Kemudian poin yang ketiga adalah nilai stasioner ya, atau titik stasioner. Nah, nilai stasioner diperoleh ketika f-aksennya sama dengan 0 ya. Kalau tadi kan lebih dari 0 itu naik, kalau kurang dari 0 dia turun. Sedangkan nilai stasioner diperoleh ketika f-aksennya sama dengan 0. Dengan ketentuan, kalau sebelum titik stasionernya itu adalah fungsi naik ya, naik, kemudian stasioner naik lagi, maka dia dikatakan sebagai titik belok ya. Titik tersebut ya, di nilai stasioner tersebut adalah titik belok. Kemudian kalau dia naik kemudian turun, naik titik stasioner kemudian turun, maka dia dikatakan sebagai titik balik maksimum. Adapun kalau dia diawali dengan turun kemudian naik, maka dia adalah titik balik minimum ya. Jangan lupa ya, kalau turun itu adalah f-aksennya kurang dari 0, kalau naik itu f-aksennya lebih dari 0 ya. Nah, kalau turun, stasioner kemudian turun lagi, gini, turun, stasioner turun lagi, maka dia juga dikatakan sebagai titik belok ya. Ini sedikit materinya ya. Tapi kita lihat saja contoh soalnya ya. Gampang apa mudah ya? Gampang apa mudah? Gampang-gampang mudah. Oke ya, kita mulai di contoh yang pertama ya. Tentukan interval naik dan interval turun dari kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ya. Nah, ini ditanyakan interval naik dan interval turun ya. Nah, jadi penyelesaiannya kita tentukan dulu Y aksennya. Kalau Y-nya adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat dikurang 2X tambah 1, maka Y aksennya adalah, ini 3-nya turun ke depan, 3 kali sepertiga itu 1, nggak usah ditulis ya. Kemudian 3 dikurangi 1 itu 2 ya. Jadi sepertiga X pangkat 3 itu turunannya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Kemudian ini setengah X kuadrat, 2-nya turun ke depan ya. 2 kali setengah itu 1, nggak usah ditulis. Kemudian 2 dikurangi 1, hasilnya juga 1. Nah, terus ya. Jadi X kuadrat ditambah X. Nah, turunannya minus 2X adalah minus 2. Ya. Turunannya 1 adalah 0. Ya. Jadi turunannya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 2. Ya. Atau bisa difaktorkan menjadi X ditambah 2 dikalikan X minus 1. Ya. Ini bagaimana cara memfaktorkan ini? Ini kalau tidak salah ini sudah materi kelas
10, ada juga di materi SMP ya. Nah, saya kira tidak perlu lagi dibahas panjang lebar cara memfaktorkan ya. Nah, sudah dapat ini X ditambah 2 dengan X dikurang 1, maka sudah jelas ini. Kalau nilai stasioner itu kan pembuat 0 ya. Kalau pembuat 0-nya berarti kalau ini sama dengan 0, berarti kalau X plus 2, maka X-nya sama dengan minus 2. Kalau X dikurang 1, maka X-nya sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan minus 2 dengan X sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan minus 2 kita tandai dengan X sama dengan 1 ya. Kita gambar sumbu X ini ya. Ini ibaratkan sumbu X. Ada X sama dengan minus 2 dengan X sama dengan 1 kita tandai. Setelah itu kita uji titik di sebelah kiri dulu ya. Di paling kiri dulu. Mulai dari paling kiri. Sebenarnya mulai dari manapun ya boleh-boleh saja ya. Tapi kita awali saja dari kiri ya. Kiri. Untuk nilai X yang kurang dari minus 2 ya. Nah, di sini kita coba minus 10 ya. Bisa minus 100? Bisa ya. Minus 100 bisa, minus 10 bisa, minus 1 juta juga bisa ya. Sembarang. Yang penting sebelah kirinya minus 2. Minus 3 bisa Pak? Ya bisa. Yang penting sebelah kirinya ya. Kita uji di titik X sama dengan minus 10 misalkan ya. F aksen minus 10 ya. F aksen atau Y aksennya ya. Y aksen minus 10. X-nya diganti dengan minus 10. Untuk gampangnya kita masukkan di yang sudah difaktorkan saja ya. Jadi minus 10 ditambah 2 negatif ya. Pasti negatif, enggak usah dipikirkan itu negatif berapa ya. Negatif saja ya. Negatif. Kemudian minus 10 dikurang 1 juga negatif. Kalau negatif dikalikan negatif hasilnya positif ya. Jadi untuk sebelah kiri minus 2 kita tandai semuanya positif ya. Untuk gradiennya garis singgung atau y aksennya itu bernilai positif untuk X kurang dari minus 2. Kemudian kita uji juga di antara minus 2 dan 1. Misalkan kita uji titik 0. 0 ini kan di antara minus 2 dan 1 ya. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini. 0 ditambah 2 berarti 2 ya, atau positif ya. Kalau 0 dikurang 1, negatif 1 atau tandanya itu negatif. Kalau positif dikali negatif maka hasilnya negatif ya. Untuk itu kita tandai antara minus 2 sampai 1, dia tandanya adalah negatif ya. Kemudian yang terakhir adalah yang sisi kanannya X sama dengan 1 ya. Kita uji misalkan titik X sama dengan 10 ya. Kok X sama dengan 10 Pak? Ya sembarang lah ya. Bisa X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 10, X sama dengan 100 pun bisa ya. Cuman di sini untuk contoh saja saya kasihkan X sama dengan 10 ya. Maka F aksen 10 ya, kita masukkan 10 ditambah 2 positif. 10 dikurang 1 juga positif ya. Kalau positif dikali positif hasilnya positif juga ya. Untuk itu di sebelah kanannya X sama dengan 1 kita tandai positif ya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Di sini positif berarti naik, negatif itu turun ya, naik, turun, naik ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa interval naiknya itu adalah ketika X kurang dari minus 2 atau X lebih dari 1 ya, karena dia positif ya. Ini positifnya, positif ya. Untuk X kurang dari minus 2 dia positif, dan X lebih dari 1 juga positif. Maka dia interval naik. Adapun interval turunnya adalah di antara minus 2 dan 1. Dia nilainya negatif kan ya, y aksennya ya. Atau bisa kita sketsa gambarnya. Nah, ini kurvanya ya. Jadi sebelum minus 2 dia itu naik. Setelahnya minus 2 dia turun. Sampainya 1, kemudian dia naik lagi ya. Ini contoh yang pertama ya, menentukan interval naik dan interval turun ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi intinya hanya diturunkan, kemudian faktorkan, tentukan nilainya sebelum dan sesudah titik stasionernya ya. Oke, kemudian contoh yang kedua ya. Tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 1 ya. Nah, skip saja, ini soal saya ambil dari bukunya Pak Sukino ya.
masukin atau apa ya. Buku ajar kelas 11 ya. Nah, oke, penyelesaiannya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 9x ditambah 1. Maka kita peroleh f aksennya, kita turunkan 3-nya ke depan, 3x pangkat 2 ya, 3 kurang 1 ya. Kemudian ini 2 kalikan minus 6, minus 12, x ya, 2 dikurang 1. Kemudian ditambah 9. Atau bisa juga kita keluarkan angka 3-nya, ini kan semuanya punya faktor 3 ya. Berarti 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 ya. Yang ini juga bisa kita faktorkan kembali menjadi x kurang 1 dikali x kurang 3 ya. Ini. Nah, kalau yang ditanya adalah titik-titik stasioner, maka yang kita tentukan adalah pembuat nolnya ya. Oke, titik stasioner diperoleh ketika f aksennya sama dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. Nah, 3 kali x kurang 1 kalikan x kurang 3 sama dengan 0. Atau kita peroleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 3 ya. Kayak tadi ya. Nah, untuk x sama dengan 1, maka kita peroleh y-nya. Kita ingat fungsi y-nya itu yang ini ya, fungsi y. Ini x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, maka yang ada x-nya kita ganti 1 ya. 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 ditambah 1. 1 ini kan ya tetap ya. Sama dengan, insya Allah sama dengan 5 ya. Sudah dihitung ya. Sehingga kita peroleh titik 1,5. X-nya 1, Y-nya 5 ya. Kemudian ini satu lagi X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3 itu Y sama dengan, ini ya, jangan lupa ya fungsinya. 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 ditambah 1. Silakan dihitung, insya Allah sama dengan 1 ya. Nah, oke, kemudian sehingga kita peroleh titik balik 3,1 ya. Nah, ini sudah kita peroleh titik stasionernya ada 2, 1,5 dengan 3,1. Tapi masih ada satu pertanyaan ya. Jenisnya ya. Nah, untuk menentukan jenisnya maka kita kayak tadi ya, tentukan interval naik sama turunnya atau kita tentukan nilai-nilai f aksen x untuk x kurang dari 1, untuk x antara 1 sampai 3 dan untuk x lebih dari 3 ya. Kita gambar dulu ya ini garis bilangannya, garis sumbu x-nya anggap ya ini sumbu x ya. Kita tandai x sama dengan 1 dengan x sama dengan 3 ya. Kemudian kita uji titik di sebelah kirinya 1 ya. Sembarang sebelah kirinya ya. Nah, misalkan 0 atau ya 0 lah. Nah, kita uji ya. Kalau x-nya 0 ya, maka f aksennya kita kasih masuk di sini ya, f aksennya ya. Berarti 0 dikurang 1 negatif, 0 dikurang 3 negatif juga. Berarti negatif kali negatif. Hasilnya positif ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah di antara 1 dan 3. Kita uji misalkan titik x sama dengan 2 ya. Kalau 2 dikurang 1 positif ya. Kalau 2 dikurang 3 negatif ya. Jadi positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Kemudian satu lagi kita uji di titik sebelah kanannya x sama dengan 3 ya, sembarang ya. Mau x sama dengan 4, x sama dengan 10 boleh ya. Misalkan 10, berarti 10 dikurang 1. 9 ya, berarti positif. Kalau 9 dikurang 10 dikurang 3 7 ya, positif juga. Positif, kalau positif hasilnya positif ya. Nah, baiklah. Di sini kita sudah dapat bahwa f aksennya sebelum 1 itu positif, berarti dia naik di sini ya. Naik, kemudian ini negatif, berarti turun, baru positif lagi berarti naik ya. Dari sini kita peroleh titik balik maksimumnya adalah 1,5 ya, atau titik 1,5 itu tadi adalah titik balik maksimum, sedangkan titik 3,1 adalah titik balik minimum ya. Oke. Saya kira itu saja materinya ya untuk fungsi naik, fungsi turun dan
titik stasioner atau nilai-nilai stasioner ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, kurang jelas, bisa rekan-rekan sekalian tinggalkan komentar ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.